Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi ya, walaupun masih secara online, tapi kita bersyukur kita sini bisa tetap bersekutu bersama. Mari kita sebelum kita bersekutu, kita mau buka dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, jika Tuhan tak boleh untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami mau tetap belajar dengan firman-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk kami juga semakin serupa dengan Engkau. Tuhan berkati Tuhan perseruan ini, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan berikan kami kuasai pikiran, hati dan pikiran kami, supaya kami benar dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman, hari ini kita punya tema, masih setiap baca Alkitab tiap hari? Why? Nah, bagaimana teman-teman? Baca Alkitab kalian selama ini gimana? Tentu tidak ada alasan bagi kalian. Mungkin waktu dulu kita ditanya, wah Kak, ketika mau baca Alkitab kita nggak ada waktu. Kita berangkat pagi sekolah, pulang udah sore, masih ada PR, masih ada tugas-tugas, masih ada ulangan lagi. Nggak sempet Kak, pulang setelah itu sudah selesai. Nah, waktu online ini tentunya kalian masih punya waktu yang mungkin lebih banyak daripada dulu ya. Nah, saat ini kita belajar bersama-sama, ngapain sih kita perlu belajar baca Alkitab tiap hari? Karena ketika kita nggak tahu baca Alkitab, tentu kita masih malas melakukannya. Ngapain kita baca Alkitab? Nah, yang pertama kita akan lihat dari Matius 4 ayat 4. Saya bacain ya, di situ ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita tahu di sini katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kita tahu bahwa manusia, tubuh kita terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Nah, tubuh rohani kita itu sama seperti tubuh jasmani kita. Ketika jasmani kita, misalkan kita nggak makan berapa hari, tentu kita akan lama-lama akan lemas. Dan kalau nggak makan terus, bisa juga kita akan mati. Nah, demikian juga dengan rohani kita ya. Jika kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak baca Alkitab, kita nggak dapat firman Tuhan, rohani kita juga lama-lama akan mati. Nah, maksudnya apa rohani kita mati? Nah, ketika rohani kita mati, kita nggak akan bisa lagi membedakan apa itu dosa. Kita nggak bisa merasakan, oh aku berbuat dosa, kita nggak tahu lagi. Atau bahkan juga kita nggak peduli dengan sama kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita sudah nggak peduli lagi dengan orang tua kita, baru repot, baru apa. Nah, ketika rohani mati, kita benar-benar nggak bisa merasakan apa itu dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita merasa, wah, tetap santai. Nah, maka itu kita harus tetap menjaga supaya nggak hanya jasmani saja yang kita kasih makan, tapi rohani kita juga tetap harus kasih makan. Nah, yang kedua, kenapa sih kita harus baca Alkitab? Karena ketika kita baca Alkitab, kita jadi tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau buka kembali dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ditulis bahwa segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kita lihat dari poin pertama itu karena bahwa untuk mengajar. Berarti di sini kita belajar, kita tahu apa sih yang benar di mata Allah, apa sih yang salah. Nah, setelah itu kita juga dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Nah, setelah kita tahu apa itu benar, oh, berarti kita juga tahu apa sih yang salah selama ini, apa sih yang benar. Poin berikutnya disediakan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kita tahu salah, setelah kita tahu oh yang benar, yang salah, nah tentu kita juga harus memperbaiki kelakuan kita. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setelah kita tahu, kita jadi juga bisa hidup dalam kebenaran. Nah, itu poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, Alkitab juga sebagai senjata kita dalam mengalahkan dosa. Di sini saya anukan ada 2 ayat. Itu dari Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Juga dari Mazmur 119 ayat 9.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, sini jelas sekali ya. Dengan apa sih kita menjaga firman hidup kita? Yaitu apa? Dengan firman Tuhan. Kita nggak akan bisa hidup bersih, kita nggak bisa hidup sesuai dengan Allah ketika kita nggak baca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa menjaga hidup kita, kelakuan kita menjadi bersih di mata Tuhan, suci di mata Tuhan. Nah, itu poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, berdasar survei, orang yang rajin baca Alkitab tidak mudah putus asa, depresi, dan juga mungkin juga menekan resiko penyakit jantung. Nah, di sini kita lihat bahwa kenapa sih orang yang baca firman Tuhan mempunyai lebih jarang untuk depresi? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan berarti kita dekat dengan Tuhan. Kita merasa bahwa setiap masalah yang ada, kita merasakan bahwa Tuhan ada dekat kita. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan itu. Nah, poin ini penting. Jadi ketika kita punya masalah, kita nggak mudah putus asa. Kita tahu, oh apa sih kehendak Tuhan dalam masalah itu. Nah, ketika kita dekat, kita rajin baca Tuhan, kita tahu bahwa, oh ketika punya masalah, Tuhan berarti punya sesuatu rencana yang indah bagi kita. Nah, itu beberapa manfaat ya. Mungkin tadi ada sekitar 4. Tapi kalau kita mau bahas, mungkin lebih banyak banget manfaat-manfaatnya lain lagi. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa tips kira-kira bagaimana sih supaya baca Alkitab itu supaya lebih enak, lebih tertekan atau lebih nggak malas. Semoga tips ini bisa bermanfaat ya. Yang pertama, usahakan ketika kita membaca firman Tuhan bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi ketika kita membaca rutinitas, berarti kita, mungkin karena terpaksa disuruh kakaknya sekolah minggu, atau karena disuruh orang tua. Nah, tapi kita berusaha untuk, kita rindu ketemu Allah, kita rindu bertemu Allah, kita rindu mendengar suara Allah, kita rindu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita nggak mungkin hanya kita membaca Tuhan bicara pada kita, tapi dalam doa kita mungkin kita juga bisa sharing pada Tuhan. Oh Tuhan, malam ini tadi pagi hari ini aku mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Nah, mungkin saya bisa cerita, atau mungkin Tuhan aku mengalami masalah, kita juga bisa sharing ke Tuhan seperti itu. Jadi hubungannya lebih enak jika kita hanya sebagai rutinitas saja. Yang kedua, membaca saja tidak cukup. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kalian hanya baca saja, misalnya hari dapat bahan dari Matius 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sekali, selesai. Udah selesai, aku udah baca firman Tuhan. Enggak ya, tapi kita mau belajar juga seperti dalam Kisah Rasul 17 ayat 11b. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, kita juga mau belajar ya. Jika kita membaca, mungkin nggak hanya baca sekali saja, mungkin bisa 2 kali, 3 kali, sampai kita mendapatkan sesuatu. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan ingin bicarakan? Atau apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Jadi usahakan tidak hanya sekedar membaca. Nah, poin yang ketiga, tentukan waktu yang enak, untuk yang nyaman bagi kalian. Bebas ya, nggak harus mungkin pagi hari atau sore hari atau malam hari. Yang menurut kalian enak, yang kalian bebas kapan, nah itu bisa kalian pilih. Jadi mungkin masing-masing dari kalian bisa berbeda-beda, ada yang lebih enak siang atau lebih enak sore atau mungkin pagi hari. Jadi itu bisa kalian tentukan sendiri. Yang keempat, tentukan juga tempat dan suasana yang nyaman. Tentunya suasana nyaman bukan pasti suasana yang mungkin nggak pada jam-jam sibuk ya, pada mungkin banyak yang nyetel TV, nyetel musik sekeras-keras. Nah, tempat dan nyaman mungkin juga bebas. Yang menurut kalian nyaman di mana? Mungkin di kamar atau tempat lain yang mungkin enak untuk kalian bisa benar-benar belajar firman Tuhan. Yang kelima, catat apa yang kalian dapatkan dari Tuhan. Yang kita baca itu, jika kita pelajari,
Kita catat, apa sih yang Tuhan berikan? Nah, bagi yang mungkin suka berkreasi, bisa mungkin mencatat dengan spidol atau mesin warna-warni. Jadi, jika kita membaca lagi, tidak membosankan. Jadi, kesannya, wah, asik. Jika kita belajar lagi, kita bisa baca-baca lagi. Oh, ternyata Tuhan pernah mengajarkan aku ini toh. Nah, ini kita bisa berkreasi bebas seperti kalian. Yang terakhir, yaitu Pak, tidak takut untuk berproses. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi jangan takut gagal. Mungkin ya kalian membaca Alkitab, wah, Kak, aku 2 hari gagal, berarti aku nggak bisa nggak bisa rajin baca firman Tuhan. Enggak ya, kemalasan memang susah ditaklukkan, susah dikalahkan. Tapi kita harus berusaha terus, kita nggak boleh takut berproses. Kita harus nggak boleh takut jika sekali gagal, bukan berarti itu gagal selamanya. Tapi bisa mencoba terus. Yang terpenting di sini adalah motivasi dan isi hati kita. Jadi bagaimana kita mau belajar firman Tuhan, kita mau baca Alkitab, ketika kita mau belajar terus-menerus, saya percaya teman-teman bisa rajin, semakin rajin baca Alkitab dan semakin mendapatkan dari firman Tuhan. Mungkin itu yang kita pelajari. Jadi mari kita bersama-sama berjuang untuk semakin rajin baca Alkitab, semakin baca Alkitab semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya mari kita tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, jika Tuhan boleh kami untuk belajar Tuhan, kami boleh mengetahui Tuhan, apa kami perlu belajar firman-Mu Tuhan, kami perlu belajar baca Alkitab. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak manfaat yang kami peroleh Tuhan, mungkin aja masih banyak rasa malas dalam kehidupan kami, tapi ajarkan kami untuk kami mempunyai motivasi yang sungguh, untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus pimpin kehidupan kami, untuk kami boleh belajar semakin rajin dalam kami membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.